Selamat datang di channel AHA, channel seputar cerita horor dan mistis. Jangan lupa klik tombol subscribe biar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Kali ini saya akan menceritakan tentang perawat yang sering melihat penampakan makhluk yang tak kasat mata. Rina adalah seorang perawat baru di sebuah rumah sakit besar yang terkenal sibuk di kota. Sebagai bagian dari jadwal giliran malam pertamanya, ia ditugaskan di unit gawat darurat UGD, tempat yang selalu ramai dengan pasien dari berbagai kondisi. Malam itu, udara terasa dingin meskipun AC tidak terlalu dingin dan dia merasa diawasi. Saat tengah malam, bel di salah satu ruang perawatan berbunyi. Ruangan itu berada di ujung lorong yang jarang digunakan dan seharusnya kosong. Rina memutuskan untuk memeriksa. Ia berjalan melewati lorong yang lampunya berkedip-kedip. Semakin dekat ke ruangan itu, bulu kuduknya semakin meremang. Saat masuk ke ruangan, Rina melihat seorang pria tua duduk di ranjang dengan wajah pucat. "Maaf, Bapak butuh bantuan apa?" tanya Rina dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum samar, matanya kosong. "Aku haus," katanya dengan suara serak. Rina buru-buru keluar untuk mengambil segelas air di pantry. Ketika ia kembali ke ruangan itu, pria tua tersebut sudah tidak ada. Ranjang yang tadi terlihat digunakan kini rapi, seperti tidak pernah ada orang di sana. Jantung Rina berdebar-debar, tetapi ia berusaha tenang. Dia kembali ke stasiun perawat dan menceritakan kejadian itu kepada rekan-rekannya. Salah satu perawat senior, Mbak Siska, tampak kaget. "Rina, ruangan itu sudah lama tidak dipakai sejak pasien terakhir meninggal di sana beberapa bulan lalu. Kalau tadi kamu melihat seseorang, mungkin itu bukan manusia." Rina merasa darahnya mengalir dingin. Namun, sebelum sempat bertanya lebih jauh, bel di ruangan itu berbunyi lagi. Kali ini, semua perawat memutuskan untuk ikut memeriksa bersama Rina. Ketika mereka sampai di ruangan itu, tidak ada apa-apa selain keheningan. Tapi tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di lorong yang kosong. Mereka menoleh bersamaan dan di ujung lorong terlihat sosok pria tua yang sama. Kali ini ia melambaikan tangan, lalu perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Setelah kejadian malam itu, Rina tak bisa menghilangkan bayangan sosok pria tua yang dilihatnya. Meskipun takut, ia berusaha menganggap semua itu hanya ilusi karena kelelahan. Tapi, rasa penasaran terus mengganggu pikirannya. Keesokan malamnya, Rina bertugas lagi di shift malam. Kali ini, ia memutuskan untuk lebih waspada. Namun, kejadian aneh mulai terjadi lagi. Mesin monitor di ruang perawatan berbunyi tanpa alasan. Pintu-pintu terbuka sendiri dan terkadang terdengar langkah kaki di lorong kosong. Puncaknya terjadi ketika Rina sedang memeriksa persediaan obat di gudang kecil dekat UGD. Saat ia sedang mencatat, lampu gudang tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, Rina mendengar suara napas berat di belakangnya. "Perawat," suara itu serak, hampir berbisik. Dengan tangan gemetar, Rina menyalakan senter di ponselnya. Di dinding gudang, ia melihat bayangan samar pria tua yang sama. Wajahnya terlihat lebih jelas kali ini, penuh kesedihan. "Apa yang Anda inginkan?" tanya Rina dengan suara gemetar, meski ia merasa kakinya lemas. Pria itu tidak menjawab, tetapi menunjuk ke sebuah lemari tua di sudut gudang sebelum perlahan menghilang. Setelah beberapa saat menenangkan diri, Rina mengumpulkan keberanian untuk memeriksa lemari itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah map berdebu berisi catatan medis. Nama yang tertera di dokumen itu membuat Rina terkejut. Nama pria tua yang ia lihat 2 malam berturut-turut, Pak Sugiman. Rina membawa map itu ke perawat senior, Mbak Siska. Ketika Siska melihatnya, wajahnya berubah pucat. Pak Sugiman adalah pasien yang meninggal di ruang ujung itu. Tapi sebelum meninggal,
dia terus meminta bertemu keluarganya untuk meminta maaf. Sayangnya, keluarganya tidak sempat datang. Rina mulai mengerti. Mungkin dia belum tenang karena masih ada penyesalan, gumamnya. Siska mengangguk. Mungkin kita harus mencoba membantu. Malam itu, Rina dan Siska memutuskan mencari kontak keluarga Pak Sugiman yang tercantum di catatan itu. Mereka akhirnya berhasil menghubungi putra Pak Sugiman, Andi, yang tinggal di kota lain. Saat diberitahu tentang kejadian ini, Andi terdengar terkejut, tetapi setuju untuk datang keesokan harinya. Ketika Andi tiba, ia membawa foto keluarga dan duduk di ruangan tempat ayahnya terakhir dirawat. Dengan air mata belinang, ia berdoa dan berbicara seolah-olah ayahnya ada di sana. Ayah, aku sudah memaafkan semuanya. Semoga ayah bisa tenang. Setelah Andi datang dan memberikan penghormatan terakhir kepada ayahnya, suasana di rumah sakit memang terasa lebih damai. Bel di ruangan ujung itu tak lagi berbunyi, dan keanehan yang sempat menghantui Rina seolah lenyap. Namun, malam-malam tenang itu hanya bertahan selama beberapa minggu. Ia mendengar cerita dari rekan kerja baru, Anton, yang kebetulan sedang bertugas di ruang radiologi. Kamu tahu nggak, Rina? Tadi malam, aku mendengar suara orang menangis di lorong dekat ruang rawat lama itu. Padahal aku yakin nggak ada orang, ujar Anton sambil menatapnya dengan wajah serius. Rina terdiam. Ingatan tentang kejadian sebelumnya kembali menyeruak. Namun, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Seminggu kemudian, saat Rina sedang bertugas sendirian di stasiun perawat, ia mendengar bunyi lift terbuka di ujung lorong. Ia melirik jam dinding, pukul 2.30 dini hari. Pada jam itu, biasanya lift tidak digunakan karena hanya staf yang bekerja. Penasaran, Rina berjalan menuju lift. Pintu lift terbuka, tapi tidak ada siapapun di dalamnya. Hanya ada bau anyir samar yang membuat perutnya mual. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki pelan di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Rina bergegas kembali ke stasiun perawat. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan memeriksa laporan medis. Tetapi suara langkah kaki itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Ia menoleh perlahan dan di ujung lorong, ia melihat seorang wanita berpakaian pasien berdiri dengan kepala tertunduk. Rambut panjang wanita itu menutupi wajahnya dan tubuhnya terlihat kurus kering. "Bu, Anda butuh bantuan?" tanya Rina, mencoba mengumpulkan keberanian. Wanita itu tidak menjawab, hanya perlahan melangkah ke arah Rina. Setiap langkahnya terdengar seperti gemerisik kain yang menyeret lantai. Semakin dekat, Rina merasa udara di sekitarnya semakin dingin. Ketika wanita itu mendongak, Rina hampir menjerit. Wajah wanita itu pucat, matanya kosong, dan bibirnya membiru. "Kembalikan, aku ingin pulang," bisiknya dengan suara serak sebelum menghilang tepat di depan mata Rina. Keesokan paginya, Rina menceritakan kejadian itu kepada Mbak Siska. Wajah Siska langsung berubah tegang. "Sepertinya ada sesuatu yang belum selesai di sini lagi," katanya pelan. Bersama-sama, mereka mencari informasi tentang pasien yang pernah dirawat di rumah sakit. Setelah beberapa hari mencari, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Wanita yang dilihat Rina cocok dengan deskripsi seorang pasien bernama Bu Ratna yang meninggal beberapa bulan lalu setelah bertahun-tahun dirawat di ruang rawat lama. Menurut catatan, Bu Ratna sering berbicara tentang keluarganya yang tidak pernah datang menjenguk. Rina dan Siska merasa wanita itu juga membutuhkan ketenangan. Dengan bantuan manajemen rumah sakit, mereka berhasil melacak kerabat Bu Ratna. Ketika keluarganya datang, mereka menangis sambil meminta maaf karena tidak sempat menjenguk selama bertahun-tahun. Malam itu, Rina kembali merasakan kehangatan di lorong yang sebelumnya terasa dingin. Namun, ia mulai menyadari satu hal,
rumah sakit ini mungkin memiliki lebih banyak cerita yang belum selesai. Bagi Rina, tugasnya kini bukan hanya merawat tubuh fisik pasien, tetapi juga membantu jiwa-jiwa yang masih terjebak di antara dunia ini dan akhirat. Setelah insiden dengan Bu Ratna, Rina merasa bahwa dirinya semakin sering dipilih oleh para penghuni yang tidak kasat mata. Sebagai seorang perawat, ia merasa tanggung jawabnya kini lebih besar, bukan hanya untuk mereka yang hidup, tetapi juga untuk yang sudah tiada. Namun, tak semuanya datang dengan permintaan damai. Ada yang hadir membawa teror. Malam itu, Rina dijadwalkan untuk membantu di ruang operasi darurat. Operasi berlangsung lancar dan pasien berhasil diselamatkan. Saat prosedur selesai, Rina membersihkan peralatan medis sambil menunggu ruang steril siap untuk digunakan kembali. Namun, saat ia sendirian di ruang operasi, lampu tiba-tiba redup dan bayangan gelap seperti melintas cepat di sudut mata. Rina berusaha tetap tenang, tetapi suasana ruang operasi yang biasanya terang dan penuh aktivitas terasa begitu sunyi hingga ia bisa mendengar napasnya sendiri. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan. Pelan, namun jelas. "Jangan pergi, aku masih di sini." Rina membeku. Ia menoleh perlahan dan di meja operasi ia melihat seseorang terbaring. Namun ini tidak mungkin. Meja itu sudah kosong sejak pasien terakhir dipindahkan ke ruang pemulihan. Sosok itu perlahan duduk. Wajahnya tertutup kain putih yang biasa digunakan untuk menutupi pasien yang meninggal. Rina mencoba melangkah mundur, tetapi tubuhnya terasa kaku. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah lemari penyimpanan alat medis. Dengan gemetar, Rina memberanikan diri membuka lemari itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kotak kecil berisi cincin emas. Rina mengenali cincin itu sebagai barang milik salah satu pasien yang meninggal di meja operasi beberapa bulan lalu. Tetapi entah mengapa tidak pernah dikembalikan ke keluarganya. Keesokan harinya, Rina menyerahkan cincin itu kepada bagian administrasi yang kemudian menghubungi keluarga almarhum. Setelah barang itu diserahkan, suasana di ruang operasi kembali normal. Bayangan di ruang anak-anak, namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa hari kemudian, Rina ditugaskan di ruang anak-anak. Malam itu, seorang anak bernama Adit yang dirawat karena demam tinggi menangis histeris di tempat tidurnya. "Ada kakak di situ. Dia melihatku dari jendela," teriak Adit sambil menunjuk ke jendela kamar. Rina berusaha menenangkan Adit, tetapi saat ia melihat ke arah jendela, jantungnya hampir berhenti. Di luar, ada bayangan seorang anak kecil yang sedang tersenyum, tetapi senyum itu terlihat terlalu lebar, tidak alami. Adit terus menangis, mengatakan bahwa kakak itu ingin bermain dengannya, tetapi dia tidak mau pergi. Rina akhirnya meminta Mbak Siska untuk membantunya. Setelah mendengar cerita itu, Siska mengaku bahwa dulu pernah ada seorang anak kecil bernama Bimo yang meninggal di ruang itu karena komplikasi penyakit. Bimo dikenal suka bermain-main dengan anak-anak lain, bahkan setelah kematiannya. Mereka memutuskan untuk mengadakan doa bersama di ruang anak-anak, memohon agar arwah Bimo bisa tenang dan tidak lagi mengganggu. Setelah doa itu, kejadian aneh di ruang anak-anak perlahan menghilang dan Adit tidak lagi melihat kakak itu. Rumah sakit dengan banyak rahasia Rina mulai menyadari bahwa rumah sakit ini menyimpan lebih banyak cerita dari yang bisa ia bayangkan. Setiap sudut, setiap lorong, setiap kamar memiliki kenangan, beberapa indah, tetapi banyak yang penuh luka dan penyesalan. Namun, ia juga sadar bahwa kehadirannya di rumah sakit ini mungkin adalah takdir. Ia merasa dipilih untuk menjadi jembatan bagi mereka yang tidak bisa berbicara,
untuk membantu mereka menemukan jalan menuju kedamaian. Meskipun rasa takut masih kerap muncul, Rina kini tidak lagi lari. Ia tahu, selama ia bekerja di sini, ia akan terus bertemu dengan mereka yang hidup di antara bayangan. Dan setiap malam, ia menanti dengan harapan bahwa setiap cerita yang datang padanya akan berakhir dengan kedamaian. Namun, jauh di dalam hatinya, Rina merasa bahwa rumah sakit ini menyimpan satu rahasia besar, sesuatu yang lebih gelap dan menunggu untuk ditemukan. Suatu malam, Rina sedang bersiap menyelesaikan tugasnya ketika seorang perawat senior yang jarang berbicara, Bu Rahayu, memanggilnya. "Rina, ada hal yang perlu kamu tahu," kata Bu Rahayu dengan nada serius. "Rumah sakit ini punya tempat yang seharusnya tidak pernah kamu masuki, tidak peduli apapun yang terjadi." Rina merasa ada sesuatu yang besar akan diungkapkan. "Apa maksud Ibu?" Bu Rahayu menatap Rina tajam, lalu melirik ke arah ujung lorong tua yang jarang dilewati. "Lorong di lantai basement, jangan pernah masuk ke sana." Lorong itu memang sering disebut lorong terlarang oleh beberapa staf. Meski begitu, cerita yang beredar hanyalah gosip tentang kejadian aneh di masa lalu. Namun, peringatan dari Bu Rahayu membuat Rina merasa ada sesuatu yang lebih serius. Seminggu kemudian, saat Rina sedang menyelesaikan shift malam, ia mendengar bunyi langkah kaki berat dari arah tangga menuju basement. Ia tahu tidak ada alasan siapapun berada di sana pada jam segitu. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya, dan ia memutuskan untuk memeriksa. Lorong basement itu gelap dengan lampu yang berkedip-kedip. Udara di sana lebih lembab dan dingin, seolah-olah tidak pernah dijamah oleh siapapun. Ketika Rina melangkah lebih dalam, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih seorang wanita. "Tolong aku." Rina berhenti di depan sebuah pintu besi tua yang tampak usang. Pintu itu memiliki tanda tertutup permanen dengan rantai yang menggantung tetapi tidak terkunci. Rina merasa nalurinya berperang antara rasa takut dan dorongan untuk menolong. Ia membuka pintu perlahan. Di balik pintu itu ada ruangan besar yang gelap dengan bekas tempat tidur tua, peralatan medis berkarat, dan bau anyir yang menyengat. Di tengah ruangan, ia melihat bayangan seorang wanita berpakaian seperti perawat tua, dengan kepala tertunduk dan rambut menutupi wajah. Wanita itu berbicara tanpa mengangkat kepala. "Kenapa kau masuk? Mereka akan marah." Seketika, lampu-lampu di ruangan itu mati total, dan Rina merasakan udara di sekitarnya menjadi berat. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti jeritan, langkah kaki bergegas, dan tawa menyeramkan. Rina mencoba keluar dari ruangan itu, tetapi pintu yang tadi mudah terbuka kini terasa sangat berat. Ia merasa tangan-tangan tak terlihat mencoba menariknya kembali ke dalam. Dengan seluruh kekuatannya, ia mendorong pintu itu terbuka dan berlari keluar. Keesokan harinya, Rina menceritakan kejadian itu kepada Bu Rahayu. Wajah Bu Rahayu berubah pucat. "Kamu seharusnya tidak masuk ke sana," serunya dengan nada panik. Bu Rahayu akhirnya mengungkapkan kebenaran. Lorong basement itu dulunya digunakan sebagai ruang isolasi khusus untuk pasien penyakit menular parah. Banyak yang meninggal di sana, dan mereka yang tidak meninggal sering mengeluhkan melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Ada seorang perawat yang bunuh diri di ruangan itu karena tekanan mental. Dialah yang sering terlihat. Menurut cerita Bu Rahayu, sejak ruangan itu ditutup, kejadian aneh semakin sering terjadi di sekitar rumah sakit. Beberapa pasien yang dirawat di lantai atas bahkan pernah menyebut nama perawat itu, meskipun mereka tidak pernah bertemu dengannya. Rina, yang kini merasa terikat dengan misteri rumah sakit itu,
memutuskan untuk melakukan sesuatu. Bersama Bu Rahayu dan beberapa staf lain yang percaya, mereka mengadakan ritual doa bersama di lorong basement tersebut. Mereka membersihkan ruangan, menyalakan lilin, dan berdoa agar arwah-arwah yang masih terjebak di sana bisa menemukan jalan menuju kedamaian. Ketika doa selesai, suasana ruangan itu terasa lebih ringan, seolah-olah beban berat telah diangkat. Namun, sebelum mereka meninggalkan tempat itu, salah satu lilin tiba-tiba padam sendiri dan suara wanita itu terdengar untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, aku akhirnya bisa pergi." Rina merasa lega, tetapi ia tahu bahwa rumah sakit ini masih menyimpan banyak rahasia. Ia hanya berharap bahwa kali berikutnya ia dipanggil oleh penghuni rumah sakit. Mereka datang untuk meminta bantuan, bukan membawa ketakutan. Namun, di hatinya ia merasa perjalanan ini belum berakhir. Lorong basement kini sunyi, tetapi bisikan lain mulai muncul di sudut-sudut rumah sakit. Setelah kejadian di lorong basement, Rina merasa seolah-olah ada ketenangan yang menyelimuti rumah sakit. Keanehan-keanehan yang terjadi semakin jarang, dan ia mulai merasa bahwa para penghuni yang sebelumnya terjebak mungkin telah menemukan kedamaian mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, Rina mulai merasakan bahwa meskipun lorong-lorong rumah sakit terasa lebih tenang, ada satu tempat yang seakan masih menyimpan rasa ketegangan. Kamar kecil di lantai 2. Kamar itu adalah ruangan yang hampir tidak pernah digunakan. Terdiri dari ruang sempit yang biasanya hanya dipakai untuk pasien yang membutuhkan isolasi sementara. Sejak pertama kali bekerja di rumah sakit, Rina selalu merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali lewat di depan pintu kamar itu. Meskipun tidak ada yang mengaku pernah melihat apapun, Rina merasa bahwa kamar itu seperti memanggilnya. Setelah tugasnya hampir selesai, Rina merasakan dorongan kuat untuk melihat lebih dekat kamar tersebut. Pintu kamar kecil yang biasanya tertutup rapat, malam itu tampak sedikit terbuka. Tanpa bisa mengendalikan rasa penasarannya, Rina melangkah masuk. Begitu memasuki ruangan, hawa dingin menyambutnya. Walaupun AC di rumah sakit tidak terlalu dingin, udara di kamar itu terasa sangat berbeda. Seperti ada yang menahan panas tubuh di ruangan sempit itu. Semua perabotan di dalamnya tampak usang, bahkan seperti tertutup debu tebal. Tetapi ada sesuatu yang tidak biasa. Sebuah kursi kayu tua yang terletak di sudut ruangan. Kursi itu tampak terlalu baru dibandingkan dengan furnitur lainnya. Rina berjalan mendekat, dan begitu ia menyentuh kursi itu, ia mendengar suara berat, seolah seseorang menggerakkan kursi di baliknya. Tiba-tiba, di sudut ruangan yang gelap, ia melihat bayangan samar seorang pria berdiri di sana, mengenakan pakaian yang terlihat kuno, seperti dari beberapa dekade lalu. Wajahnya kabur, namun matanya yang tajam menatap Rina dengan tatapan kosong. "Siapa kamu?" Rina berusaha bertanya, meski suaranya bergetar. Pria itu tidak menjawab, tetapi ia mulai bergerak mendekat, langkahnya sunyi namun pasti. Saat pria itu semakin dekat, suara bisikan terdengar. "Jangan tinggalkan aku sendirian." Rina merasa tubuhnya terjepit oleh ketakutan yang luar biasa. Dengan sisa-sisa keberaniannya, ia melangkah mundur, berlari keluar dari kamar kecil itu, dan menutup pintu sekuat mungkin. Nafasnya terengah-engah saat ia kembali ke stasiun perawat. Rina tak bisa menenangkan diri. Pikirannya terus dihantui oleh sosok pria dan bisikan yang baru saja ia dengar. Ia harus tahu lebih banyak. Keesokan harinya, ia mencari informasi tentang kamar kecil itu. Ia menemukan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, kamar itu digunakan untuk pasien yang tidak terdiagnosis dengan jelas atau mereka yang dirawat karena penyakit mental. Salah satunya adalah seorang pria bernama Bapak Arif, seorang pasien yang didiagnosis dengan gangguan mental berat
setelah kecelakaan tragis yang merenggut keluarganya. Menurut catatan lama, Bapak Arif pernah dirawat di rumah sakit ini selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Ada laporan yang menyebutkan bahwa ia sering berbicara kepada dirinya sendiri dan selalu menyebutkan kembali ke rumah, tetapi tidak ada yang tahu pasti apa maksudnya. Setelah mengetahui hal tersebut, Rina memutuskan untuk melakukan pencarian lebih lanjut. Ia berhasil menemukan seorang mantan perawat yang pernah merawat Bapak Arif yang mengatakan bahwa pasien itu seringkali merasa ada orang yang menunggu di ruang sempit itu, tempat ia akhirnya meninggal dalam kesendirian karena tidak ada anggota keluarganya yang datang mengunjunginya. Sang perawat mengungkapkan bahwa sebelum meninggal, Bapak Arif selalu menyebutkan bahwa dia ingin kembali ke rumah. Dan seiring berjalannya waktu, cerita tentang Bapak Arif mulai terlupakan oleh banyak orang, hingga akhirnya kamarnya menjadi sebuah tempat yang sepi dan terlupakan. Dengan informasi ini, Rina merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu agar jiwa Bapak Arif dapat menemukan kedamaian. Ia meminta izin kepada pihak rumah sakit untuk melakukan ritual doa di kamar kecil tersebut, berharap agar Bapak Arif dapat dipimpin menuju kedamaian agar ia tidak lagi menghantui tempat itu. Malam itu, Rina dan beberapa perawat senior berkumpul di kamar kecil tempat Bapak Arif dulu dirawat. Mereka menyalakan lilin, membacakan doa, dan meminta agar jiwa Bapak Arif bisa pergi dengan damai. Selama doa berlangsung, udara di ruangan itu terasa lebih hangat dan Rina merasa ada sesuatu yang berubah. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang biasanya terasa berat dan mengerikan kini terasa ringan. Di sudut ruangan, sosok pria yang pernah ia lihat perlahan menghilang. Sebelum menghilang sepenuhnya, sosok itu berbalik, menatap Rina dengan mata penuh rasa terima kasih. Dengan hati yang lebih tenang, Rina menyadari bahwa ia tidak hanya berurusan dengan tubuh-tubuh yang sakit, tetapi juga dengan jiwa-jiwa yang terperangkap di antara dunia ini dan yang berikutnya. Rumah sakit ini, meskipun penuh dengan kehidupan, juga penuh dengan cerita yang belum selesai. Namun, malam itu, setelah doa bersama, satu cerita telah selesai. Kamar kecil yang dulu penuh dengan energi menekan kini terasa sunyi tetapi damai. Rina tahu masih banyak kisah yang harus ia hadapi, tetapi ia siap untuk menjadi bagian dari perjalanan mereka yang tidak bisa pergi dengan tenang. Beberapa bulan setelah kejadian di kamar kecil, suasana di rumah sakit kembali terasa lebih tenang. Meskipun Rina masih sering merasakan keberadaan hal-hal yang tak terlihat, ia mulai merasa lebih siap untuk menghadapi segala misteri yang ada. Setiap malam, setelah menyelesaikan tugasnya, ia mulai merasa bahwa dirinya bukan hanya seorang perawat yang merawat tubuh, tetapi juga seorang pendengar dan penyelamat bagi mereka yang sudah tak terlihat. Namun, meskipun banyak arwah yang telah menemukan kedamaian mereka, Rina tetap merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengikat mereka semua, sesuatu yang lebih dari sekadar rumah sakit ini. Mungkin rumah sakit ini bukan hanya tempat untuk menyembuhkan tubuh, tetapi juga tempat di mana banyak kisah tak terungkap yang menunggu untuk diselesaikan. Suatu malam, saat sedang berjalan melewati lorong rumah sakit, Rina melihat sebuah pintu yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Pintu itu terletak di ujung yang paling sepi, seakan tersembunyi dari pandangan umum. Tertulis di atasnya dengan tulisan kecil yang hampir terlupakan. Tanpa sadar, Rina merasakan dorongan kuat untuk mendekatinya. Ketika ia menyentuh pegangan pintu, ia merasa sebuah kehangatan aneh meresap ke dalam dirinya, seperti panggilan yang sudah lama tertunda. Dengan perlahan, Rina membuka pintu itu.
Di baliknya, sebuah ruangan kosong yang sunyi, kecuali untuk sebuah kursi kayu tua di tengah ruangan. Di atas kursi itu, ada sebuah buku besar yang tampak sangat tua, hampir terlupakan. Buku itu terbuka pada halaman pertama dan sepertinya ditujukan untuk pembaca yang siap mendengarkan kisah-kisah yang tertulis di sana. Rina mendekat dan mulai membaca. Ternyata buku itu berisi kisah-kisah tentang orang-orang yang telah meninggal di rumah sakit ini. Setiap halaman menceritakan perjalanan mereka tentang penderitaan, penyesalan, dan harapan yang tidak pernah terucap. Banyak dari mereka yang merasa terjebak, tidak bisa pergi karena belum selesai dengan urusan mereka di dunia. Tetapi, dengan setiap cerita yang terungkap, sebuah bagian dari mereka bisa menemukan kedamaian. Saat membaca, Rina merasa ada sesuatu yang menghubungkannya dengan setiap jiwa yang tercatat di buku itu. Ia tahu bahwa rumah sakit ini adalah tempat di mana banyak kisah berakhir dan mungkin di sini pula kisah-kisah itu akhirnya menemukan penyelesaian yang seharusnya. Dengan buku itu di tangan, Rina menghadap ke jendela yang menghadap ke taman rumah sakit. Ia merasa seolah-olah telah memahami lebih dalam apa yang selama ini terjadi. Setiap arwah yang ia bantu, setiap kisah yang ia dengar, semuanya memiliki satu tujuan untuk menemukan kedamaian. Dan meskipun ada banyak misteri yang masih tersisa di rumah sakit ini, Rina merasa bahwa kini ia tidak lagi merasa takut. Akhirnya, ia menutup buku itu dan meletakkannya di meja, seolah memberikan ruang bagi kisah-kisah lain untuk datang. Mungkin rumah sakit ini akan selalu penuh dengan cerita, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Tetapi Rina tahu bahwa ia siap untuk menjalani perjalanan ini. Dengan senyum penuh keyakinan, Rina berjalan keluar dari ruangan itu. Rumah sakit tetap menjadi tempat yang penuh misteri, namun kini juga penuh dengan harapan untuk mereka yang hidup dan untuk mereka yang sudah pergi. Perjalanan Rina sebagai perawat tidak berakhir di sini, tetapi kisah ini selesai. Ia tahu, setiap kali seseorang membutuhkan pertolongan, ia akan selalu siap untuk tubuh yang lemah maupun jiwa yang mencari kedamaian. Rumah sakit ini dengan segala keanehannya adalah tempat di mana perjalanan tak berujung. Namun, untuk malam itu, Rina bisa tidur dengan tenang, tahu bahwa ia telah melakukan bagian dari tugasnya dan bahwa di luar sana banyak jiwa yang kini bisa beristirahat dalam kedamaian.